Pemberitaan tentang salib Kristus memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jika pemberitaan tentang salib itu dianggap sebagai kebodohan, mengapa Paulus memberitakan Kristus dan mengapa orang-orang Korintus, mengapa jemaat Korintus mempercayainya? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, ketika pergi memberitakan Injil, hal penting yang disampaikan oleh Paulus adalah mengenai Kristus yang mati di kayu salib. Bagi banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, kematian seseorang di kayu salib tidak dapat diterima. Di 1 Korintus bab 1 ayat 22 sampai dengan 24, Paulus menulis begini. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Nah, kita akan melihat maksud ucapan Paulus ini. Ada 3 kelompok, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, dan ada orang-orang yang dipanggil. Kita lihat yang pertama, tentang orang Yahudi. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, terutama dari kitab suci mereka, orang Yahudi menghendaki tanda yang dapat membuat mereka mempercayai sesuatu. Berdasarkan apa yang mereka pahami, orang Yahudi menolak untuk percaya kepada Kristus, karena salib merupakan kematian orang yang dikutuk oleh Allah. Mereka tidak dapat percaya bahwa Kristus datang dari Allah. Kenapa? Karena salib menghalangi mereka untuk percaya. Sekali lagi, kematian orang yang disalib adalah kematian orang yang dikutuk oleh Allah. Kemudian, orang Yunani merasa diri memiliki hikmat dan mereka memandang salib sebagai kebodohan. Mengapa? Orang-orang di dunia ini mencari kemuliaan. Karena itu, mereka memandang hina orang yang mati di kayu salib. Kematian dengan digantung di kayu salib merupakan kematian yang memalukan. Dan tidak ada orang yang menganggapnya sebagai kemuliaan. Memilih mati dalam kehinaan di salib demi orang berdosa bagi mereka merupakan kebodohan. Buat apa mati untuk orang yang berdosa? Yang ketiga, bagi orang yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus, kematian Kristus di kayu salib itu justru menunjukkan kekuatan dan hikmat Allah. Dengan kematiannya di kayu salib, Kristus membawa manusia yang dikuasai oleh dosa itu untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, yang sesungguhnya dirindukan oleh semua orang. Dengan kematiannya di kayu salib, Kristus membersihkan manusia dari dosa dan membuatnya layak untuk menerima hidup yang kekal, hidup bersama dengan Allah dalam kemuliaan abadi. Tetapi saudara-saudara, tidak semua orang memahami kebenaran ini. Termasuk orang cerdik pandai yang ada di antara orang Yahudi dan Yunani. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk percaya kepada Kristus dapat memahaminya. Siapa mereka ini? Kita lihat sekarang, saudara-saudara,
orang-orang yang bodoh di mata dunia, tetapi dipilih oleh Allah. Jemaat, orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dipanggil Allah untuk memahami hikmat-Nya. Walaupun mereka tampak bodoh di mata dunia. Paulus mengingatkan para anggota jemaat Filipi. Begini ia menulis, "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang." Ketika Paulus datang ke kota Korintus dan memberitakan Kristus, banyak orang yang mendengarkan dan menjadi percaya. Di antara mereka hanya sedikit yang termasuk orang yang terpandang dalam masyarakat. Bagian besar di antara mereka justru datang dari anggota masyarakat kelas bawah, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Para bangsawan dan orang-orang kaya lainnya memiliki kekuatan secara ekonomi dan berada di lapisan atas dalam masyarakat. Para filsuf memang bukan orang kaya, tetapi karena hikmat dan kepandaian yang mereka miliki, para filsuf itu dihormati oleh orang banyak dan berada di tempat tinggi dalam masyarakat waktu itu. Paulus menyatakan bahwa banyak anggota jemaat yang tidak terpandang dalam masyarakat, entah karena kekayaan maupun karena kepandaian mereka. Tetapi di 1 Korintus bab 1 ayat 27, Paulus menulis begini, "Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Kepandaian, hikmat, dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia, sehebat apapun, tidak ada artinya di hadapan Allah. Bisa jadi orang merasa pandai, merasa berhikmat, merasa kuat di hadapan sesamanya. Tetapi hal seperti itu tidak dapat berlaku di hadapan Allah. Orang-orang berhikmat di antara orang Yahudi, yaitu para ahli Taurat, para imam, dan para pemuka Yahudi lain, tidak dapat menerima kebenaran tentang Kristus yang mati di kayu salib. Mereka tidak dapat menerima kebenaran ini karena menurut pengetahuan yang mereka peroleh dari kitab suci, menurut pengetahuan mereka, Mesias tidak mungkin mati sebagai orang yang terkutuk dan digantung di salib. Orang-orang berhikmat di antara orang Yunani pun tidak dapat menerima kebenaran mengenai Kristus yang mati di kayu salib demi keselamatan manusia. Kenapa? Menurut kemampuan akal yang mereka miliki, mati secara hina bukanlah kematian yang diinginkan oleh manusia. Kematian seperti ini, yaitu kematian dengan digantung di kayu salib, dipertontonkan di hadapan orang banyak, jelas menunjukkan kehinaan yang berlawanan dengan kemuliaan yang dirindukan oleh manusia pada umumnya. Tetapi orang-orang sederhana yang dipandang rendah dalam masyarakat, baik secara sosial maupun secara intelektual, justru dipilih oleh Allah untuk menerima dan memahami kebenaran tentang Yesus yang kematiannya membawa keselamatan bagi manusia. Jelas bahwa hal ini sesungguhnya membuat malu orang-orang yang merasa diri memiliki hikmat dan pengetahuan. Mereka merasa lebih pandai dan lebih bijak dari orang-orang lain, tetapi mereka tidak dapat memahami kebenaran tentang Kristus. Kemampuan intelektual yang mereka kira sangat hebat, ternyata tidak dapat menjangkau kebenaran tentang Kristus. Nah,
Allah sengaja memberikan pemahaman kepada orang-orang yang dipandang bodoh dan lemah. Tujuannya supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri di hadapan Allah berkaitan dengan kemampuan intelektual yang mereka miliki. Allah menciptakan manusia dan memberinya kecerdasan. Dialah yang membuat manusia dapat memahami dan membuat orang tidak memahami kebenaran. Kalau orang dapat memahami kebenaran mengenai Allah, itu berarti bahwa Allah lah yang sesungguhnya membuat dia dapat sampai pada kebenaran itu. Kemudian kita lihat dampaknya untuk jemaat. Jadi jemaat yang dipandang lemah, dipandang bodoh oleh masyarakat, itu kemudian yang justru menerima hikmat Allah. Nah, kemudian setelah jemaat menerima kebenaran itu, apa yang terjadi? Paulus menulis begini di 1 Korintus bab 1 ayat 30. Dan oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Para anggota jemaat sudah percaya kepada Kristus, sehingga mereka sudah menjalani kehidupan bersama dengan Dia. Melalui Kristus, Allah sudah membenarkan jemaat. Kristus telah mempersembahkan diri di kayu salib untuk membersihkan manusia dari dosa, sehingga mereka bersih dan dipandang benar, dipandang layak untuk menerima kehidupan kekal. Karena mereka sudah dibenarkan oleh Allah, para anggota jemaat menjadi orang-orang yang kudus bagi Allah. Ini berarti bahwa mereka dikhususkan untuk melayani Allah seperti kaum Lewi yang secara khusus melayani Allah. Pada ayat 31, Paulus menulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Ini berarti, Paulus mengingatkan supaya para anggota jemaat tidak menyombongkan diri. Mereka tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, alasan untuk merasa lebih hebat dari orang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka hanyalah orang-orang sederhana, bukan orang terpandang, tetapi dipilih oleh Allah untuk memahami kebenaran tentang Kristus dan mempercayainya. Mereka pun tidak melakukan jasa apapun kepada Tuhan sehingga layak menerima kehidupan kekal. Sebaliknya, mereka hanyalah orang-orang berdosa yang diselamatkan dari dosa dan dipandang layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, ketika menyadari hal seperti ini, orang yang percaya kepada Kristus diingatkan, terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.